Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 11 November 2024. Kewalahan bisa terjadi. Kutipan dari Injil Lukas bab 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Sobat Katolikana, terkadang respon demikian yang keluar dari mulut saat saya dihadapkan dengan sesuatu hal yang terjadi di luar nalar saya. Walah, ya, ada saat-saat di mana saya merasa kewalahan. Kewalahan adalah sebuah kondisi atau situasi yang tidak nyaman. Jika saat ini saya mengalami kewalahan, rasanya saya harus menghindari berkecil hati, karena kewalahan adalah perasaan normal yang bisa dialami siapa saja. Dalam Wiki Kamus, kewalahan diartikan sebagai keadaan menderita putus asa karena tidak sanggup lagi menjalankan dan memenuhi suatu tugas atau pekerjaan. Ketika seorang mengalami kewalahan, hal itu bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya. Bahkan bisa jadi hal itu berpengaruh kepada kehidupan sosialnya. Dalam menghadapi situasi kewalahan, setiap manusia mungkin memilih respon yang berbeda-beda. Ada yang memilih apatis, membiarkan saja keadaan itu, dan memilih untuk tidak memperdulikannya. Tetapi ada juga yang memilih bertahan, meski tertatih-tatih menjalaninya. Sobat Katolikana, dalam Injil Lukas hari ini dikisahkan para rasul bisa jadi mengalami kewalahan saat Yesus berfirman, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Timbul pertanyaan, sanggupkah saya mengampuni 7 kali dalam sehari jika ada orang lain yang berbuat kesalahan hingga 7 kali? Bisa saja saya mengalami kewalahan dan beralasan bahwa pengampunan yang terus-menerus tanpa batas, terutama ketika dihadapkan pada kesalahan yang berulang dari orang yang sama, akan menjadi beban emosional dan spiritual yang berat. Walau demikian, sudah sepatasnya saya meneladani apa yang dikatakan oleh para rasul dalam menanggapi rasa kewalahannya, yang mana mereka memilih berserah dan mohon pertolongan dengan mengatakan kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Sobat Katolikana, sungguh luar biasa sabda Tuhan pada hari ini untuk saya dan Sobat Katolikana untuk direnungkan, bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 hal penting sebagai pribadi beriman, yakni 1. Menghindari perilaku yang menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Artinya kita semua perlu terus berjuang untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kedua, mengampuni tanpa batas. Ya, kita semua patut meneladani ajaran Yesus untuk saling mengampuni, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, sebagai cerminan dari pengampunan Allah. Ketiga, mempercayai bahwa sekalipun iman itu kecil, tapi mempunyai daya kekuatan yang dahsyat, maka dapat dikatakan sekalipun iman kita kecil, biji sesawi, namun ada suatu potensi untuk memiliki dampak luar biasa jika benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan.
Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk terus semakin banyak berserah dalam keadaan apapun, termasuk keadaan kita seperti kewalahan tadi. Dan tentunya menjadi pribadi yang naik kelas di hadapan Tuhan dengan mengamalkan apa yang menjadi ajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang tanggung jawab dalam hal dosa, pengampunan, dan iman. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, bila kami mengalami kewalahan, biarlah kami semakin dekat padamu. Tambahkanlah selalu iman kami di dalam segala pergumulan dalam hidup ini. Dan biarlah namamu semakin dipermuliakan kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.